kita bersyukur untuk hari-hari yang berlalu, yang kita lewati. Kalau kemarin Tuhan sudah menyertai kita, maka hari ini pun Tuhan akan selalu menyertai kita juga. Kalau tahun yang lalu Tuhan sudah menyertai, tahun ini juga Tuhan akan menyertai. Kalau musim lalu Tuhan sudah membuktikan karya dan track record-Nya dalam hidup kita, maka musim ini pun Tuhan akan membuktikan track record-Nya dalam kehidupan kita. Hari yang baru adalah hari Tuhan menyatakan kemuliaan dalam hidup kita. Kalau Tuhan mengizinkan kita menikmati hari yang baru, artinya Tuhan mau kita hidup bagi Dia. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 118 ayat yang ke-24, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita karenanya. Ini adalah harinya Tuhan. Mari kita bersuka cita dan hidup bagi Tuhan. Nah, saya mau bagi kepada kita semua ada ciri-ciri orang hidupnya di hari Tuhan. Ciri-ciri orang hidup di hari Tuhan yang pertama, dia akan memulai harinya bersama Tuhan. Mazmur pasal 5 ayat 4. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar suaraku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Menarik, pemazmur itu memulai harinya bukan dikendalikan oleh jadwal, bukan dikendalikan oleh ambisinya untuk mengejar keinginannya, tetapi pemazmur mulai hari yang baru dengan mencari Tuhan, menatap mezbah bagi Tuhan dan mendengar suaranya. Inilah yang menyenangkan hati Tuhan, dan inilah menjadi kunci keberhasilan bagi hidup pemazmur. Selalu mencari Tuhan, mencari hikmat Tuhan, mencari jalan Tuhan, mencari kekuatan Tuhan. Sebenarnya tidak ada masalah Anda lahir dari keluarga sederhana. Tidak ada masalah Anda tidak punya pendidikan yang tinggi. Tidak masalah Anda tidak fasih bicara. Tidak ada masalah Anda tidak sekuat yang lain. Selama Anda memulai hari bersama dengan Tuhan, maka Anda akan menikmati perbedaan. Daud sebagai contoh adalah seorang gembala kambing, domba hanya cuma 2-3 ekor. Anak paling kecil dengan badan yang kecil, tidak dianggap anak oleh orang tuanya, dijadikan pembantu oleh keluarganya. Tetapi Daud tidak cemburu, tidak iri, dia tidak kecewa kalau dia diciptakan menjadi orang yang kecil atau mempunyai segala sesuatu kecil. Yang dilakukan dia mencari Tuhan senantiasa. Sampai firman Tuhan mengatakan bahwa Daud mencari Tuhan sehari 7 kali. Dan inilah yang membuat Daud mendapatkan jabatan raja. Mendapatkan kasih karunia diberikan bukan kepada orang lain. Bukan kepada kakak-kakaknya yang badan lebih besar, perawakan lebih elok, tetapi kepada Daud. Daud juga tidak punya pengalaman di dalam berperang. Dia tidak punya hikmat dan tidak punya pendidikan untuk pertempuran. Dia seringkali dikejar-kejar oleh musuh. Tetapi karena Daud selalu mengatur mezbah di pagi hari dan mendengar suara Tuhan, inilah yang membuat Tuhan selalu membongkar strategi musuh. Sehingga Daud selalu luput dari maut. Sehingga Daud selalu diberikan kemenangan dan sanggup mengalahkan musuh-musuhnya. Inilah yang menjadi kunci keberhasilan Daud. Daud tidak pakai kekuatannya, tapi dia pakai kekuatan Tuhan. Daud tidak memakai hikmatnya, tapi memakai hikmat Tuhan. Daud tidak memakai pengalamannya, tapi memakai pengalaman dari Tuhan. Semua ini didapatkan karena Daud memulai harinya bersama dengan Tuhan. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana dengan kita? Apakah Anda memulai hari yang baru dengan mencari Tuhan dulu atau mencari uang? Yang menjadi pertanyaan bagaimana dengan kita? Apakah Anda memulai hari yang baru dengan ketemu Tuhan dulu atau ketemu orang? Bagaimana Anda ketika Anda memulai hari yang baru dengan kesibukan atau menantikan Tuhan? Kalau Anda mau hidup dalam kemenangan di hari yang baru, di musim yang baru, Anda harus memulai dengan mengatur mezbah di pagi hari dan mendengarkan suaranya. Yang kedua, ciri orang yang hidup di harinya Tuhan, dia akan hidup bagi Tuhan.
Walaupun hidup ini selalu tidak mudah, penuh banyak tantangan. Tetapi orang yang menikmati hari baru akan tetap bersuka cita. Karena dia tidak mau membuat hati Tuhan berduka. Kalau kita punya bawahan yang kerjanya selalu lemes-lemes, sedih, gak pernah happy, pasti kita gak suka sama orang itu. Masa sedih itu ada waktunya. Bukan setiap waktu. 1-2 hari masih sedih is okay lah. Tapi bukan selalu muka kita murung dan asem. Ini yang membuat akhirnya Tuhan pun tidak bergembira. Tuhan mau untuk kita bersuka cita. Tuhan mau untuk kita bisa bersorak-sorai. Tuhan mau kita bersyukur atas segala sesuatu yang Tuhan ciptakan. Atas segala sesuatu yang Tuhan jadikan. Atas hari yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita boleh berduka. Kita kehilangan sesuatu yang terbaik dalam diri kita. Kita ditinggalkan orang yang kita cintai. Tapi kita harus mulai memutuskan untuk tidak tinggal dalam duka cita. Dan mulai bersyukur, mulai bersuka cita, melupakan masa lalu dan moving forward. Karena biasanya orang yang meninggalkan atau orang yang pergi lebih senang, lebih bahagia daripada orang ditinggalkan. Masakah kita yang ditinggalkan sedih terus, sedangkan dia yang sudah pergi sedang senang? Kita yang rugi. Itu sebab penting di sini untuk kita tidak hidup dalam duka cita terus. Kita hidup bagi Tuhan harus bersuka cita. Karena hari ini adalah hari yang dijadikan oleh Tuhan untuk kita. Hidup bagi Tuhan juga artinya hidup melakukan firman Tuhan. Orang yang melakukan firman Tuhan akan menyenangkan hati Tuhan. Tapi orang yang tidak melakukan firman Tuhan akan mendukakan hati Tuhan. Kalau kita punya bawahan selalu melalaikan tugasnya, pasti kita sebagai pimpinan dah happy. Tapi kalau kita punya bawahan selalu melakukan tugasnya dengan sungguh-sungguh, doing extra mile, pasti kita happy. Gak sungkan-sungkan untuk kita kasih bonus, naikin jabatannya, naikin gajinya. Hal yang sama. Tuhan mau untuk kita itu melakukan firman-Nya. Maka inilah yang membuat kita hidup berkemenangan. Inilah yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan mau untuk kita do the best di pekerjaan, di tempat studimu, di usahamu, doing extra mile. Karena firman Tuhan mengajarkan kalau ada orang mengajak kamu berjalan 1 mile, berjalan 2 mile. Artinya kalau kamu digaji 5 juta, bekerja seperti Anda digaji 10 juta. Kalau Anda digaji 10 juta, bekerja seperti Anda digaji 20 juta. Jadi jangan mengeluh karena gajimu yang kecil. Tapi doing extra mile, bikin bosmu malu kalau kamu digaji rendah. Karena firman Tuhan katakan, apapun juga yang kamu kerjakan, kerjakan dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ketahuilah, orang yang excellent, orang yang doing extra mile, itu selalu tidak bisa disembunyikan. Dia akan terlihat suatu kali. Dia gak mungkin selalu ada di bawah. Berlian tuh gak selalu ada di bawah. Kalau ada di bawah sekalipun, akan banyak orang-orang cepat untuk mengambilnya dan menempatkan di tempat terhormat. Saya rindu setiap kita. Do the best di hari yang Tuhan berikan buat kita. Yang ketiga, ciri-ciri dari orang yang hidup di harinya Tuhan, dia akan berkarya bagi sesama. Dia akan berkarya di hari di mana Tuhan kasih. Kalau Tuhan kasih kesempatan buat kita hari ini, Tuhan mau untuk kita jadi berkat dan berguna, berkarya bagi kerajaan-Nya. Doa Tuhan Yesus, yaitu datanglah kerajaan-Nya di bumi seperti di surga. Surga tidak ada orang miskin, tidak ada orang menderita, tidak ada orang yang menangis. Tuhan mau untuk dunia ini seperti di surga. Dan caranya adalah kita sebagai rekan sekerja Tuhan yang berkarya untuk membuat orang yang berduka cita berhenti berduka cita. Untuk membuat orang yang terpuruk untuk berhenti hidup dalam keterpurukan. Firman Tuhan berkata dalam Galatia 6 ayat 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang.
Selama masih ada kesempatan, mari kita berbuat baik. Berarti suatu hari nanti kita gak punya kesempatan lagi berbuat baik. Kapan kita gak punya kesempatan berbuat baik? Waktu kita tidak diberikan hari yang lain. Tidak diberikan hari yang baru. Ketika kita ada di surga. Karena semua di surga sudah sempurna. Tidak ada orang menderita di sana. Kesempatan kita berkarya waktu kita masih hidup di planet ini. Jadi kalau Tuhan titipkan kita umur 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun. Ambil waktumu itu untuk bermanfaat bagi kerajaan Allah. Untuk berguna bagi sesama. Jangan sia-siakan hidupmu. Jangan hidup untuk diri sendiri. Gajah mati meninggalkan gading. Harimau mati meninggalkan belang. Tapi manusia mati meninggalkan nama baik. Apa yang kau mau tinggalkan ketika Tuhan panggil kita? Jangan cuma bahagia di surga tapi bangga. Penjahat di sebelah Yesus yang langsung minta ampun sama Tuhan Yesus langsung masuk surga bahagia. Tapi dia gak bangga karena gak ada karya yang dia buat. Tapi beda dengan Madam Teresa, beda dengan Nelson Mandela. Mereka udah berkarya di bumi. Jadi tokoh perdamaian. Sehingga waktu dia masuk surga bukan cuma bahagia, dia bangga. Selama kita masih produktif, selama kita masih sehat, selama kita masih kuat, ini kesempatan kita berkarya. Sebab begitu kita udah gak produktif, begitu kita udah sakit-sakitan, begitu kita udah gak ada di atas, kita udah gak bisa lagi berkarya. Bagaimana mau nolong orang kalau diri kita sendiri masih perlu ditolong? Jadi jangan puas kalau Anda sukses. Puaslah kalau Anda bisa mensukseskan orang lain. Jangan bahagia kalau Anda tuh diberkati. Bahagia kalau Anda bisa memberkati orang lain. Jangan senang kalau Anda itu berhasil. Senanglah kalau Anda bisa membuat orang lain yang gagal jadi berhasil. Ini yang membuat kita bisa melihat harinya Tuhan. Itu jadi hari yang sangat membuat kita bermakna.